Program Makan Bergizi Gratis MBG yang digadang-gadang menjadi penyelamat masa depan gizi anak-anak Indonesia, kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik. Alih-alih berjalan mulus sebagai investasi manusia menuju Indonesia Emas 2045, mega program ini justru didera rentetan skandal mengejutkan. Penyidikan Kejaksaan Agung Kejagung berhasil mengupas tuntas gurita korupsi, manipulasi logistik, hingga pembajakan dana pendidikan yang kini menjadi konsumsi panas masyarakat. Berikut adalah poin-poin krusial penuh daging yang wajib diketahui oleh masyarakat umum mengenai kondisi real program MBG per Juni tahun 2026. 1. Skandal dapur hantu Cilacap terdaftar di tengah kuburan dan hutan. Salah satu temuan paling mencengangkan di lapangan adalah keberadaan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau dapur umum fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Secara digital, titik-titik dapur ini terdaftar aktif di Sistem Badan Gizi Nasional BGN, namun saat tim investigasi melakukan pengecekan fisik ke lokasi koordinat, tidak ditemukan bangunan apapun. Koordinat fiktif ini justru tersebar di lokasi yang tidak masuk akal, seperti di tengah kawasan hutan lebat, di tengah area persawahan aktif, di tengah kompleks pemakaman atau kuburan. Mengapa ini terjadi? Setiap dapur umum SPPG yang terdaftar berhak menarik insentif operasional dari negara sebesar Rp6 juta per hari. Modus pendaftaran dapur hantu ini sengaja dilakukan demi menyedot dana insentif tersebut secara ilegal. Kasus ini menyeret Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (AIFSR), Glory Harimasi-Hombing, yang kini ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti memperjualbelikan akses titik koordinat dapur tersebut kepada pihak ketiga dengan tarif hingga Rp100 juta per lokasi, lalu menyetorkan uang suapnya kepada mantan Kepala BJN, Dadan Hindayana. 2. Bancakan proyek bermodus markup pengadaan bukan hanya urusan dapur, mega proyek MBG juga menjadi ladang korupsi pada sektor pengadaan barang penunjang. Kejagung menetapkan 6 orang tersangka penting, termasuk mantan petinggi BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodwig Pusung. Mereka diduga kuat mengintervensi pejabat pembuat komitmen untuk meloloskan proyek-proyek bernilai fantastis tanpa analisis kebutuhan real. Di antaranya, sepeda motor listrik BGN 21.801 unit bernilai Rp1 triliun yang digarap oleh PT Yasa Erta Trimanunggal PT Yat. Perusahaan milik tersangka Andri Mulyono ini anehnya terpilih sebagai vendor tunggal meski tidak memiliki dealer resmi maupun bengkel di Indonesia. Dokumen serah terima juga dimanipulasi Sioleola Perakitan Motor telah selesai demi mencairkan uang negara. Tablet komputer 31.994 unit, pengadaan senilai miliaran rupiah yang tidak sesuai ketentuan lapangan dan harganya digelembungkan. Televisi berukuran 75 inci 5.400 unit dan sepatu 32.000 pasang. Pengadaan barang mewah, penunjang kelas, dan atribut yang dinilai tidak mendesak namun harganya digemar up secara kasar. Sri, anggaran sekolah dibajak, hak guru honorer dikorbankan. Sengkarut terbesar yang memicu kemarahan publik adalah keputusan politik. Pemerintah yang mengalihkan sebagian anggaran pendidikan demi mendanai makan gratis. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN pada tahun 2026. Anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun. Namun, pemerintah memotong Rp335 triliun, hampir separuh atau 44,2% dari pos tersebut untuk membiayai program MBG. Langkah ini digugat ke Mahkamah Konstitusi MK oleh Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia KOSPI dengan nomor perkara 55 PUU 24 2026 dalam persidangan MK. Terungkap fakta menyedihkan. Di saat dana pendidikan murni dialihkan ratusan triliun untuk program makanan, gaji guru honorer di berbagai daerah masih sangat memprihatinkan, yakni berkisar antara Rp400.000 hingga Rp700.000 saja per bulan. Pengurangan dana ini berdampak langsung pada terhentinya perbaikan ribuan gedung sekolah yang rusak, pengadaan buku perpustakaan, hingga dana riset ilmiah nasional. 4. Langkah darurat Kementerian Keuangan, potong anggaran dan kirim mata-mata. Merespons kebocoran anggaran yang masif,
Menteri Keuangan yang baru menjabat, Purbaya Yudi Sadewa, langsung mengambil tindakan penyelamatan fiskal secara radikal. Pangkas anggaran-anggaran MBG tahun berjalan yang awalnya diproyeksikan sebesar Rp335 triliun, kini ditekan hingga di bawah Rp260 triliun melalui mekanisme efisiensi ketat. Moratorium dapur baru, pemerintah resmi menghentikan sementara moratorium pembangunan unit SPPG atau dapur baru untuk menata ulang koordinat data agar tidak ada lagi dapur fiktif. Kirim mata-mata finansial, Menkeu membentuk tim khusus dan mengerahkan staf ahli keuangan dari Kementerian Keuangan untuk terjun langsung ke daerah-daerah guna memonitor dan mengontrol anggaran di setiap dapur umum secara berkala. Apa dampak nyatanya bagi kita? Bagi masyarakat umum, program ini memang membawa dampak positif, seperti meringankan pengeluaran rumah tangga, meningkatkan fokus belajar anak sekolah, serta menyerap produk pertanian atau peternakan lokal. Namun jika tata kelolanya terus dirongrong oleh para koruptor dan dibayar menggunakan anggaran pendidikan, taruhannya adalah hancurnya mutu sekolah anak-anak kita, serta ancaman inflasi harga bahan pangan pokok akibat lonjakan permintaan yang tidak terkendali. Publik kini mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu, agar setiap rupiah uang pajak rakyat banner-banner mewujud menjadi makanan bergizi di atas piring anak-anak, bukan menjadi barang mewah di garasi para pejabat.